Apa kabar semuanya? Kabar baik. Nah, pada pagi ini hari yang sangat diberkati Tuhan. Karena minggu ini harinya begitu cerah, begitu baik. Dan kita udah siap memuji Tuhan. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Saya. Siapa yang mau bernyanyi untuk Tuhan? Oke, kalau gitu kita mulai ya. Sebelum ibadah kita dimulai, Kak Monik mau memperingatkan 3 peraturan yang harus kita taati. Peraturan nomor 1, Gak boleh jalan-jalan. peraturan nomor 2, Tidak harus fokus saat ibadah. peraturan nomor 3. Tidak boleh makan saat ibadah. Nah, itu peraturannya harus kalian taati. Sekarang kita berdoa dulu ya sebelum ibadah dimulai. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kalau kita bisa berkumpul, beribadah lagi Tuhan, meskipun harus lewat online Tuhan, tetapi kami percaya Roh-Mu bekerja buat adik-adik di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Kau berkati, Kau berbicara sendiri Tuhan kepada masing-masing kami Tuhan, supaya firman yang ditaburkan bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap beribadah dan memuji nama-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kega Warrior. Let's go! Kega Warrior. Let's go! Saya bukan pasukan berjalan, Pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. saya tidak menembaki musuh, Tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku, Pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Yeay! Kita laskarnya Kristus tanpa julid kecil. Semangat! Kamu nih ngirim apa nih? Video Daud lawan Goliat. Coba lihat ah.
Wow, ternyata hebat banget ya Daud ya. Perlengkapan perangnya aja beda banget sama Goliat, tapi dia bisa menang. Goliat pakai baju zirah dari besi, pakai helm, bawa tameng, bawa tombak. Tapi Daud cuman pakai ketapel. Dan Daud bisa menang. Wow, hebat banget. Tapi sebenarnya Daud itu pakai perlengkapan perang juga loh adik-adik, cuman gak kelihatan aja. Nah, hari ini kita mau bahas tuh perlengkapan perang yang gak kelihatan itu. Nah, kita buka dulu dari Efesus 6 ayat 10-20. Nah, di situ judul perikopnya adalah perlengkapan rohani. Nah, perlengkapan rohani ini bisa kita pakai untuk melawan siapa adik-adik? Iya, melawan roh jahat, melawan dunia ini. Seperti yang waktu itu Kak Yosua bilang tuh, musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat, penguasa yang ada di dunia. Nah, yuk coba kita lihat yuk dari ayat 14 sampai 17. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ternyata perlengkapan ini nih adik-adik. Yuk coba kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan dong. Adik-adik tahu ikat pinggang? Fungsinya apa? Untuk menahan celana yang kedodoran supaya nggak jatuh. Nah, sama nih, kebenaran firman Tuhan berfungsi untuk menopang hidup kita, menopang hidup adik-adik. Menopang hidup bagaimana sih Kak? Jadi, apapun yang kita lakukan dalam hidup kita ini, kita harus cek dulu apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan bilang boleh nggak? Firman Tuhan bilang benar nggak untuk dilakukan? Jadi jangan memakai nilai-nilai yang ada di dunia ini, karena dunia ini kan sudah dikuasai iblis nih. Jadi iblis itu suka bohong adik-adik. Jadi apa kata kalau dunia bilang boleh, belum tentu firman Tuhan bilang boleh. Contoh, adik-adik pernah lihat laki-laki yang pakai make up, yang dandanannya kayak cewek jadi cantik? Pernah? Kalau kakak sih pernah lihat ya, di media sosial tuh ada tuh banyak tuh. Nah, kalau dunia bilang hal itu boleh, hal itu sah-sah aja, karena itu kan terserah dia mau jadi kayak cewek, mau jadi kayak cowok, itu sih hak-hak dia. Nah, kalau kata dunia tuh boleh, tapi firman Tuhan bilang enggak boleh loh adik-adik. Coba lihat di Ulangan 22 ayat 5. Nah, di situ dibilang perempuan nggak boleh memakai pakaian laki-laki, dan laki-laki nggak boleh pakai pakaian perempuan. Dan hal itu membuat Tuhan marah. Jadi nggak boleh tuh menurut firman Tuhan. Nah, adik-adik mau lakukan yang mana? Melakukan yang Tuhan mau ya. Nah, yang kedua ada baju zirah keadilan. Nah, baju zirah, tahu baju zirah? Baju zirah itu yang dipakai oleh prajurit di bagian dada untuk melindungi organ-organ tubuh yang ada di dalamnya. Jadi kalau diserang itu nggak sakit bagian tubuh dalamnya ya. Nah, sama nih, keadilan itu adalah kebenaran yang dilakukan, kebenaran yang dipraktekkan. Nah, jadi kalau adik-adik, waktu adik-adik melakukan firman Tuhan, taat sama firman Tuhan, adik-adik lagi pakai nih baju zirah keadilan nih, supaya waktu iblis menyerang kita, kita bisa kuat, kita nggak terluka ya. Jadi kita harus melawan serangan iblis, termasuk dari hal-hal kecil nih. Contohnya melalui kebiasaan buruk kita. Ayo adik-adik, masih punya kebiasaan buruk apa nih? Kebiasaan buruk itu kalau dilakukan terus-menerus bisa merusak hidup kita loh adik-adik. Jadi kita harus lawan, kita harus melakukan apa yang benar. Nah, yang ketiga ada kasut kerelaan memberitakan Injil. Nah, kasut itu adalah sepatu ya, seperti sepatu yang melindungi kaki kita waktu kita berjalan, waktu kita berlari. Nah, firman Tuhan ini waktu kita mempraktekkan, kita ceritakan ke orang-orang. Nah,
firman Tuhan ini yang akan melindungi hidup kita, melindungi kaki kita, melindungi tubuh kita, hidup kita, dan membawa damai sejahtera loh adik-adik. Jadi setiap langkah, setiap keputusan yang kita ambil yang sesuai dengan firman Tuhan itu membawa damai sejahtera, bukan cuma melindungi hidup kita, tapi itu juga membawa damai loh adik-adik. Yang keempat ada perisai iman. Perisai, tahu perisai? Yang dibawa-bawa, ini bisa dibawa ya. Kita harus lawan serangan iblis itu, intimidasi iblis itu dengan iman ya. Iman, adik-adik tahu artinya apa? Iya, iman itu percaya walaupun belum melihat. Nah, jadi mungkin keadaan kita sekarang ini nggak sesuai dengan harapan kita ya. Lagi nggak enak, lagi bikin sedih, lagi bikin pengennya marah. Tapi harus kita lawan adik-adik dengan apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Tuhan membuat rencana yang indah buat masa depan adik-adik. Jadi adik-adik harus percaya. Mungkin saat ini belum bisa dilihat ya, tapi percaya aja, Tuhan itu selalu punya rencana yang indah buat hidup adik-adik masing-masing. Yang kelima, ada namanya ketopong keselamatan. Ketopong itu maksudnya helm, pelindung kepala ya. Nah, seperti namanya, pelindung kepala. Jadi, firman Tuhan ini bisa melindungi pikiran kita adik-adik. Jangan biarkan pikiran kita ini ditawan oleh iblis ya. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang buruk itu mengontrol hidup kita. Seperti ayatnya di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, jadi adik-adik mulai sekarang sudah tahu firman Tuhan, sudah melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik biarlah yang di pikiran adik-adik itu firman Tuhan aja, yang baik-baik, apa janji Tuhan, terus perbuatan-perbuatan baik Tuhan, biar itu aja yang adik-adik pikirin supaya kita bisa menang melawan iblis ya. Nah, yang keenam, nah ini kalau dari tadi kan semua perlengkapannya untuk bertahan. Sekarang perlengkapan untuk menyerang nih adik-adik, namanya pedang roh. Ya, seperti namanya, pedang ini nggak seperti yang kita lihat secara fisik, benda tajam, tapi kita lawan melalui roh ya. Kalau waktu itu Kak Yosua sudah cerita kita melawan iblis lewat apa? Roh-roh jahat, lewat puji-pujian. Nah, sekarang kita tambahin nih, melalui firman Tuhan, melalui perkataan-perkataan firman yang kita keluarkan dari mulut kita, melalui doa kita. Jadi kita melawan iblis melalui 3 ya, melalui doa, puji-pujian, dan melalui memperkatakan firman di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi semuanya ini saling berkaitan ya adik-adik ya. Mulai dari pikiran, mulai dari hati kita, mulai dari perbuatan, dan sekarang mulut kita juga memperkatakan firman Tuhan. Nah, jadi karena iblis itu roh, ya kita harus lawan pakai roh juga yang sudah diperlengkapi dengan perlengkapan rohani itu tadi ya. Yuk, jadi kita harus praktekkan adik-adik, mulai dari keluarga kita di rumah, mulai dari di sekolah ya, dan di lingkungan tempat tinggal kita. Yuk, semua adik-adik pasti bisa melakukannya kalau adik-adik tetap connect sama Tuhan dan mau. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Kini ku kuat di dalam Tuhan, kuat dalam kuasa-Nya, selengkap senjata Allah ada padaku, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan untuk beritakan Injilnya, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, firman Tuhan. Jesus is my hero.
is my power, Jesus is my Savior, Yesus Tuhan, Dia kenalkanku selengkap senjata Allah untuk mengalahkan dosa, tipu muslihat iblis. Nah, tadi kita sudah mendengar ya, Kak Hani sudah ngajar bagus banget tentang apa tadi? Perlengkapan senjata Allah. Ada berapa? 6. 6. Ada yang ingat nggak? Coba, yang pertama apa? Ikat pinggang kebenaran. Iya, lalu nomor 2? Baju zirah keadilan. Iya, lalu nomor 3 kaki berkasut kerelaan memberitakan Injil. Injil. Lalu nomor 4 perisai. Pisai iman. Iya, lalu nomor 5 Ketopong keselamatan. Iya, lalu nomor 6 Pedang roh yaitu firman Allah. iya, dan yang pastinya terakhir adalah berdoa kepada Tuhan setiap waktu ya. Nah, kita mau nggak punya perlengkapan senjata Allah? Iya. Pasti mau ya, karena kita harus minta kepada Tuhan untuk meminta perlengkapan senjata Allah. Nah, kita berdoa ya kalau gitu ya kepada Tuhan supaya kita juga mempunyai perlengkapan senjata Allah. Oke, sekarang tutup matanya ya, kita berdoa untuk menutup ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah mengajar kita Tuhan melalui Kak Hani ya Bapa. Berkati Kak Hani Tuhan yang sudah menyampaikan firman, kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kita Tuhan supaya kita juga mempunyai 7 perlengkapan senjata Allah. Biar roh-Mu Tuhan bekerja dalam diri kami masing-masing supaya kami juga mempunyai 7 perlengkapan senjata Allah sehingga kami sanggup untuk mengalahkan si jahat yaitu iblis dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu seperti Engkau Tuhan, kami mau berani seperti Daud melawan Goliat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri